Nah, ini salah satu contohnya, yaitu namanya Begonia martin atau dalam nama latinnya Martin's Mystery. Kenapa saya bilang ini sangat mudah? Karena selain bisa hidup di dalam tanah, di dalam air pun juga bisa. Aman di segala kondisi, mau ditaruh tempat teduh, kena panas, kena hujan, nggak masalah. Lalu apa keunikannya dari jenis Martin Mystery ini? Ya, di antara jenis begonia yang lain, si Martin Mystery ini yang memiliki daun kecil ya, daun yang kecil di antara teman-teman yang lain ya. Nah, biasanya kalau begonia itu kan daunnya gede-gede keras ya. Nah, ini lunak dengan batang yang lunak, tidak berbulu lebat ya. Agak berbulu sedikit, tapi tidak terlalu lebat seperti teman-teman yang lain. Batangnya tipis dan lunak. Kemudian warnanya pink, sangat mencolok. Nah, kalau teman-teman yang lain kan dia warnanya agak tua ya, agak tua dan jadul gitu ya. Nah, kalau si Martin Mystery ini dia pink mencolok seperti ini, ya, full belakang, depan full pink dengan corak hijau sedikit di bagian atasnya. Selain menjadi tanaman yang bisa ditaruh di tempat datar ya, di meja atau di rak gitu ya, seperti ini, bisa juga dijadikan tanaman gantung. Walaupun kalau tanaman gantung itu dia berkembangnya agak lambat ya, kecuali kalau memang sudah perpindahan. Nah, saya akan kasih contoh salah satu tanaman gantungnya. Nah, ini contoh dari yang tanaman gantungnya ya. Ini saya pindah dari dia kecil banget ya. Nah, memang agak lama karena taruh di atas gitu ya. Jadi mungkin sesuai penempatannya ya, dia agak lambat perkembangannya. Karena saya taruh di nggak terlalu panas juga nggak terlalu teduh gitu, tapi sih ruang terbuka gitu. Tapi ternyata pertumbuhannya nggak terlalu cepat. Beda dibandingkan dengan teman-temannya yang tidak gantung. Nah, ini saya kasih contoh yang tidak gantung, walaupun ini tidak full ya di dalam tanah ini karena memang ngikutin cuaca, ngikutin cahaya gitu. Jadi setengah. Nah, kayak gini. Nah, ini cepet banget kalau ditaruh cuman di rak doang gitu ya, nggak digantung. Nah, tapi kalau misalkan sudah penuh ya, misalkan daunnya sudah banyak, dipindah ke pot gantung sebenarnya lebih bagus gitu, karena memang nih modelnya menjuntai ke bawah ya. Cara perawatannya cukup disiram 2 hari sekali dan diberikan nutrisi kira-kira 1 bulan atau 2 bulan sekali. Dan juga itu bisa dimodif ya, nutrisinya bisa nutrisi akar, juga nutrisi daun. Nutrisi daun itu contohnya Gandasil atau NPK. Lalu untuk nutrisi akar bisa memakai B1. Nah, untuk jenis Martin Mystery ini jenis yang sebenarnya tidak terlalu suka kebanyakan air ya. Kalau dia sudah terlalu banyak air, dia akan tetap membusuk batangnya, jadi pertumbuhannya terhambat. Jadi ya sedang-sedang aja disiramnya. Makanya saya bilang nyiramnya cukup 2 hari sekali, karena kalau terlalu lembab ya itu jadi tetap busuk di batang-batang sini itu ya. Untuk perbanyakannya cukup dipotong di bagian daunnya atau dipotong di bagian ujung batangnya ya, di sini, di bagian sini ya, atau cukup dengan daunnya saja bisa ya. Saya akan kasih contohnya.
Oke, kita cukup sisakan batangnya sedikit saja. Lalu kita langsung tancapkan. Ini memakai sedikit media bambu ya. Campuran dengan media tanam siap pakai. Nah, ini posisinya agak dimiringkan seperti itu. Nah, tekan sedikit. Oke. Nah, untuk yang potongan batang, kita kan ambil salah satu contoh batang ya. Ambillah batang yang tidak terlalu banyak daunnya. Nah, kita bisa ambil di sebelah sini. Kenapa kita ambil yang tidak daun yang banyak? Karena supaya pengokohannya tidak terlalu berat untuk penumbuhan akarnya. Ya, lalu kita langsung tancapkan saja. Agak dimiring, jangan dilurus ya, tapi agak dimiring sedikit seperti ini. Jangan terlalu dalam karena begonia itu jenis yang tidak bisa ditanam terlalu dalam, ya, karena dia memiliki batang dan akar di luar. Ditekan sedikit agar dia mengunci dengan tanahnya. Oke. Nah, saya pakai pot yang sangat mini ya. Ini ukuran 8 untuk diameter 8 juga. Nah, kenapa? Supaya hanya untuk penumbuhan akar saja. Nanti kalau sudah kuat baru kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Oke, begini cara memperbanyaknya dari dua versi, yaitu dengan daun juga dengan batang. Nah, setelah ditancepin gini, itu apakah langsung disiram? Bisa. Jadi jangan disiram diguyur, tapi disemprotkan saja menggunakan cairan B1 ya, atau air biasa pun nggak apa-apa. Disemprotin aja sedikit-sedikit hanya untuk melembabkan. Nah, kebetulan tanah yang saya ambil ini adalah tanah basah, jadi saya tidak perlu menyiramkan. Tapi kalau yang kalian ambil itu adalah tanahnya kering ya, tidak ada lembabnya, jadi cukup disemprotkan sekali pada saat setelah menanam. Kemudian perawatan berikutnya atau sehari berikutnya disemprotkan B1 selama 2-3 hari, lalu biarkan dia tumbuh sendiri. Ingat, jangan terlalu basah pada saat awal mula perbanyakan seperti ini. Nah ini saya berikan contoh hasil perbanyakan saya yang dari daun aja. Ini sudah ada batangnya, sudah beranak ya. Ini bisa dilihat dari sini ya, tuh. Ini dari tancapan daun, lalu dia tumbuh dari bawahnya, gitu. Ya. Dan juga ini. Nah, ini biasanya kalau ada daun-daun patah atau nggak sengaja kepotong gitu ya, saya biasanya langsung tancepin aja gitu di sekitar teman-temannya. Ini kan masih ada lahan kosong ya di sebelah sini ya. Jadi ya kalau ada daun yang iseng lepas atau nggak sengaja kepotong, bisa langsung tancepin aja di sini. Nah, buktinya dia tumbuh juga gitu. Ini hasil dari tancepan juga dari daun. Nih. Gitu. Jadi emang gampang banget ini tumbuhnya, dilempar aja mungkin tumbuh ya gitu. Nah, contoh yang lain yang dari pemotongan ini dari potongan. Nah, memang ini masih terlalu kecil karena memang baru kecil ya, saya motongnya kemarin. Nah, ini kelihatan nih dari sini tuh ya, dia masih kecil banget. Nah, kalau dilihat mana yang lebih cepat, dari potongan batang atau potongan daun ya. Kalau si mati misteri ini menurut saya lebih cepat dari potongan daun, karena dia memang dari awal gitu ya tumbuhnya, terus serempak gitu ya, dari bawah tuh serempak langsung banyak gitu, jadi nggak satu-satu. Tapi kalau dari batang dia itu munculnya satu-satu, jadi nggak sekaligus banyak. Itu perbedaannya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa.